Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Ya, Enci dan Engku berdoa agar adik-adik semua, kakak adik, mama papa, oma opa, dalam keluarga masing-masing diberi kesehatan oleh Tuhan dan diberkati. Ya, nah kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan Enci persilahkan kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi, kita akan berdoa dalam lagu Selamat Pagi Bapa. Bangkit berdiri adik-adik. Kita akan menyanyi bersama dengan anak yang kekasih, anak Rafael dan anak Rahel. Menyanyi bersama ya, semangat. Dan sekarang masih tetap dalam posisi berdiri ya. Kita akan salam-salaman, ucap salam-salaman dan akan membacakan Mazmur 3 ayat 1-2. Tuhan beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 3 ayat 1-2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, adik-adik, kita akan lanjut dengan
doa pembukaan. Shalom adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kesehatan sehingga kami masih bisa berkumpul walaupun kami harus beribadah di rumah saja. Tuhan, Engkau tahu kami akan memulai ibadah, kiranya Tuhan Engkau mau memberikan kuasa Kekudus-Mu untuk menjaga kami Tuhan, agar kami bisa beribadah dengan baik dan tenang. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami, sambut dan terimalah di dalam nama anak-Mu. Amin. Ya, terima kasih Enci Vini. Sekarang kita akan lanjut. Enci tanya dulu, masih ada sukacitanya? Joy, sukacita. Luar biasa. Nah, kita akan lanjut dengan kita akan menyanyi bersama ya adik-adik lagu Yesus di dalam rumahku. Baik adik-adik, saatnya sekarang kita akan dengarkan ayat hafalan ya dari anak Rafael. Silakan anak Rafael. Lukas 11 ayat 4a berbunyi demikian, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, tepuk tangan buat anak Rafael. Terima kasih anak Rafael yang pintar. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Nah, kita akan lanjut dengan satu lagu lagi sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ditarik-tarik. Nyanyi bersama ya adik-adik, yang semangat. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman
yang akan dibawakan oleh Enci Nita. Silakan Enci Nita. Shalom. Halo adik-adik semua. Saat ini kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu ya. Saat ini saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita saat ini, namun sebelumnya kita dahului dengan berdoa. Ayo kita sikap berdoa semuanya adik-adik. Sikap berdoa, duduk manis, lipat tangannya. Sebelumnya siapkan Alkitabnya adik-adik ya. Oke, sudah siapkan? Saat ini kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berikan kami kemampuan untuk kami dapat memahami cerita firman saat ini yang akan kami dengarkan bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih, nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, pada minggu-minggu yang lalu, adik-adik semua sudah mendengarkan cerita tentang ada salah satu anak atau salah seorang anak. Adik-adik masih ingat namanya? Ayo, coba sebutkan. Salah seorang anak yang begitu dikasihi orang tuanya, namun dia saudara-saudaranya iri kepadanya karena orang tuanya begitu sangat mengasihi dan menyayangi dia. Iya, pintar adik-adik semua. Namanya Yusuf. Ya, Yusuf ini saat dia masih remaja, masih kecil ya, termasuk masih kecil juga, dia dibuang saudara-saudaranya dan dijual ke daerah lain, yaitu ke Mesir. Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya karena mereka iri terhadap Yusuf. Saat ini Enci akan bercerita tentang Yusuf. Tentang Yusuf juga yang mengampuni. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Seperti yang adik-adik ketahui, saudara-saudaranya sudah melakukan hal yang tidak baik, sudah menyakiti hati Yusuf. Nah, saudara-saudaranya sudah menjualnya. Ya, dia merasa sedih pada waktu itu. Namun karena kasih sayang Yusuf, kasih Tuhan yang selalu menyertai Yusuf, dia menjadi orang yang hebat oleh karena kasih Tuhan. Dia diberkati Tuhan dan dia menjadi wali raja pada saat itu, ya. Nah, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita terdapat dalam Kitab Kejadian 43 hingga 45, ya. Ayat Alkitab ini memang agak cukup panjang ya. Jadi saat ini Cik tidak membacakannya, namun adik-adik di rumah boleh minta tolong yang belum bisa membaca, minta tolong mama, papa, oma, opa atau kakak boleh mendampingi untuk bisa membacanya ya. Ya. Nah, pada suatu saat adik-adik, nah ini ada gambar Bapak Yakub bersama saudara-saudaranya Yusuf. Nah, pada suatu saat makanan yang sudah pernah mereka beli di Mesir atau stoknya sudah habis ya. Sudah habis, mereka sudah pernah beli makanan di Mesir karena pada saat itu seperti yang adik-adik ketahui dalam cerita minggu lalu, nah mereka pada saat itu ada suatu masa pada saat itu yang dimana
kelaparan atau hasil bumi, hasil tanah yang kurang, yang hampir tidak ada lagi ya. Ada musim yang sangat berkepanjangan, saat itu mereka susah untuk mendapatkan bahan makanan atau gandum ya. Nah, Enci punya gambar di sini. Ini gambar saat Bapak Yakub mengatakan kepada saudara-saudara Yusuf untuk kembali ke Mesir. Bapak Yakub bilang, kamu pergi ke Mesir lagi untuk membeli bahan makanan, membeli gandum untuk persediaan makanan kita ke depan. Kalau tidak ada makanan, kita tidak bisa hidup ya. Kalau kita tidak punya bahan makanan untuk diolah, kita tidak punya, kalau saat ini beras ya atau tepung untuk boleh diolah untuk bisa jadikan makanan, tidak bisa hidup lagi ya. Nah, Bapak Yakub pergi menyuruh saudara-saudara Yusuf ini untuk pergi ke Mesir lagi. Nah, pada saat itu saudara Yusuf, Yehuda, dia mengatakan kepada Bapak Yakub bahwa pada saat itu mereka sudah tegaskan kalau mereka tidak datang membawa adiknya yang paling kecil, mereka tidak akan izinkan untuk membeli bahan makanan lagi. Jadi saat itu mereka sudah ditegaskan oleh Yusuf agar supaya mereka harus membawa adiknya yang paling kecil. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana? Jadi mereka katakan kepada Bapak Yakub bahwa kalau mereka ingin kembali dan membeli makanan lagi, bahan makanan lagi, mereka harus membawa adiknya yang bernama siapa? Benyamin ya. Ini ada Bapak Yakub dan ini Benyamin ya. Nah, kalau tidak membawa Benyamin, mereka tidak diizinkan untuk kembali untuk membeli bahan makanan lagi ya. Namun pada saat itu saudaranya yang bernama Yehuda ini bertanggung jawab, mengatakan kepada ayahnya bahwa dia akan bertanggung jawab. Karena saat mereka katakan itu, ayahnya bilang tidak boleh dibawa lagi itu Benyamin. Saudara sudah cukup, saudara kamu Yusuf sudah pergi dan tidak kembali. Jadi saat ini ayahnya tidak mengizinkan untuk Benyamin dibawa pergi lagi, nanti tidak kembali lagi dong. Ya, tapi karena saat itu kakaknya Benyamin ini yaitu Yehuda, dia bertanggung jawab. Dia katakan kepada ayahnya bahwa saya akan bertanggung jawab. Saya akan bawa kembali adik saya ini. Ya, jadi ayahnya Yakub mengizinkan Benyamin untuk pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan lagi dengan membawa uang 2 kali lipat dari sebelum-sebelumnya. Mereka membawa semua apa yang mereka punya yang terbaik untuk mereka bisa tukarkan dengan bahan makanan itu atau gandum. Nah, mereka berangkat ya. Mereka berangkat. Ini mereka sudah mau tiba di Mesir. Nah, saat Yusuf melihat saudara-saudaranya. Wah, Yusuf melihat saudara-saudaranya, adik-adik. Yusuf melihat saudara-saudaranya sudah datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan lagi. Nah, adik-adik, saat Yusuf melihatnya dari jarak jauh juga, dia melihat hati Yusuf sangat sedih bercampur haru. Dia sedih, namun dia bahagia. Dia sedih karena dia sangat-sangat merindukan saudara-saudaranya. Walaupun Yusuf sudah dikecewakan, disakiti ya, termasuk ya. Nah, ini Yusuf sedih, dia menangis, terharu. Yusuf menangis terharu. Dia masuk ke dalam kamar.
Dia membuka sebuah pintu, dia masuk dan dia menangis. Dia sedih melihat saudara-saudaranya. Namun dia rindu, ya. Dia sedih karena bahagia. Dia terharu. Nah, setelah itu Yusuf berkata kepada salah seorang hambanya, kepala rumahnya, bahwa ajak saudara-saudaranya itu, ajak mereka ke rumahnya. Nanti mereka akan duduk makan bersama dengan Yusuf kalau saat Yusuf pulang, ya. Nah, mereka sudah ke rumah Yusuf. Mereka makan bersama, ya. Mereka makan bersama dengan Yusuf di rumahnya. Mereka bahagia. Nah, Yusuf sudah susun kursi menurut umur-umur mereka atau usia mereka. Saudara-saudara Yusuf ini, mereka terheran-heran. Kenapa mereka tahu usia kami? Nah, saat itu saudara-saudara Yusuf tidak mengetahui bahwa wakil raja pada saat itu adalah saudara mereka yang mereka jual. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah saudara mereka, ya. Nah, saudara adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, setelah mereka sudah selesai makan bersama di rumah Yusuf, Yusuf mengatakan kepada hambanya lagi. Yusuf berkata, pergilah kamu siapkan bahan makanan itu gandum, isi di dalam karung, dan kasih penuh itu karung, kasih full semampu mereka bisa membawanya. Nah, itu hambanya sudah atur seperti itu, ya. Dan Yusuf mengatakan kepada hambanya itu, kamu isi juga di dalamnya itu uang yang tadi mereka bawa, yang mau mereka kembalikan kepada kita, yang mau mereka belanjakan untuk belikan gandum, kamu isi kembali supaya mereka bawa lagi ke sana, ya. Ya, itu karena kasih sayang Tuhan kepada Yusuf. Yusuf bermurah hati, Yusuf berbaik hati kepada saudara-saudaranya. Nah, Yusuf juga mengatakan bahwa isilah juga di dalamnya itu pialaku. Ya, piala yang bagus, ya adik-adik. Yang luar biasa yang pernah diperolehnya Yusuf. Isi di situ, isi di karungnya Benyamin. Nah, itu kata Yusuf. Nah, setelah itu mereka pergi, ya. Mereka akan pergi. Saudara-saudara Yusuf akan pergi. Saudara Yusuf akan pergi kembali ke tanah Kanaan bersama ayah mereka, ya. Nah, mereka akan kembali. Mereka sudah berjalan, sesampai di ujung kota dalam perbatasan. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ada yang panggil, stop, kalian harus berhenti, ya, berhenti. Mereka kaget, saudara-saudaranya Yusuf ini kaget. Ada apa? Kenapa kami disuruh berhenti, ya? Mereka berhenti. Mereka mau digeledah. Karung-karungnya dibongkar semua, diacak. Mau digeledah karungnya, bawaannya semua mau dibongkar. Mereka mau diperiksa. Nah, saudara-saudara Yusuf ini kaget. Kenapa kami tidak berbuat apa-apa? Kami tidak berbuat salah. Kenapa kami mau digeledah, ya? Nah, adik-adik, mereka digeledah. Ternyata didapatinya lah ini. Apa yang didapati tadi adik-adik? Piala dan uang tadi yang disisipkan di dalam karung itu, ya. Di dalam karung gandum. Pada saat itu adik-adik, orang masyarakat kalau mau kemana-mana mereka menunggangi keledai, ya, untuk membawa bawaan mereka, ya. Mereka menunggangi keledai.
mereka mendapati pialanya yang ada di dalam karung, bersama itu uang-uang dan yang ada di dalam gandum tadi mereka dapati. Dan apa yang terjadi adik-adik? Mereka ditahan, mereka dibilang harus kembali ke Mesir. Di mana didapati piala itu atau apa yang didapati dalam karung itu, yang pialanya ada di dalam karung itu, di dalam karungnya siapa? Dia harus tinggal, dia harus kembali ke Mesir. Selain yang membawa itu piala itu, mereka boleh pulang. Namun bagi siapa yang didapati barang itu, mereka harus tinggal. Dia harus tinggal, menjadi jaminan. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, sedihlah rasanya hatinya, keluarganya, saudaranya, kakak-kakaknya, karena saat itu didapati di dalam karung adik-adiknya Benyamin, ya, di dalam karungnya Benyamin. Nah, saat itu saudaranya Yehuda atau kakaknya yang tadi sudah mengatakan kepada ayahnya bahwa dia akan bertanggung jawab, dia akan membawa kembali adiknya itu bersama-sama dengan mereka dan tidak akan meninggalkan adiknya itu. Saat ia mendengar adiknya itu harus ditinggal karena didapatinya itu barang yang di dalam gandum itu, dalam karung itu, Yehuda bersujud, berlutut, dia memohon ampun dan dia mengatakan, "Ayah kami sudah tua, Tuhan. Bagaimana kami harus menjelaskannya kepada ayah kami? Bagaimana? Kami sedih, kami tidak bisa meninggalkan adik kami di sini." Ya. Nah, saat itu adik-adik, apa yang terjadi? Yusuf merasa tidak tahan lagi. Dia tidak tahan lagi. Dia harus mengatakan sejujurnya bahwa dia adalah saudara mereka, bahwa dia adalah Yusuf. Dia menangis, ya. Adik-adik lihat. Yusuf menangis. Dia terharu sedih mendengar perkataan kakaknya tadi. Karena dia berpikir, aduh, dahulu mereka tidak merasa sedih saat mereka menjual saya. Sekarang mereka ternyata sudah bertobat, mereka sudah sadar bahwa itu salah dan mereka sedih kalau harus meninggalkan adik mereka. Nah, jadi mereka sedih dan mereka mengatakan kalau adik-adik kami harus tinggal, lebih baik saya yang ditahan, saya yang tinggal di Mesir, adik saya harus pulang kembali kepada ayah saya, kepada ayah mereka. Ya, mereka sedih. Namun saat itu Yusuf sudah terharu, dia menangis dan dia mengatakan sejujurnya bahwa aku ini adalah Yusuf, saudara kalian, yang dahulu kalian jual. Adik-adik, bagaimana kira-kira perasaan kita semua saat kita baru bertemu dengan saudara kita yang mungkin kita berpikir dia sudah tiada, dia sudah meninggal atau kenapa? Ya, pastinya kita bahagia, namun terharu, ya. Mereka saling menegur. Ini Yusuf katakan bahwa aku adalah saudara kalian. Aku ini Yusuf. Nah, mereka saling mengasihi, mereka sudah saling rangkul, ya. Tapi untuk sekarang kalau orang masih pandemi, ya, jadi belum bisa dekat-dekat begini rangkul-merangkul, ya. Ya, adik-adik yang kekasih, Yusuf bahagia, Yusuf bisa berjumpa lagi bersama saudara-saudaranya mereka. Nah, bersama Benyamin. Nih, kan? Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan,
pada saat itu, saat kaisar mendengar, saat raja mendengar bahwa ada saudara-saudara Yusuf yang datang, bahwa beberapa orang yang datang itu adalah saudaranya Yusuf. Nah, raja ikut senang. Ya, raja bertemu mereka dan mengatakan kepada Yusuf agar supaya mereka diberikan bahan makanan yang melimpah, yang banyak. Mereka diberikan banyak dan disuruh pulang, terus mempersiapkan agar supaya ayah mereka, istri, dari saudara-saudaranya, anak-anak, semuanya keluarga-keluarga Yusuf itu dibawa untuk tinggal ke Mesir. Dibawa ke Mesir, diajak untuk tinggal di Mesir karena saat itu musim kelaparan atau kekeringan itu panjang, sangat panjang. Jadi itu raja kasihan, ajak mereka untuk datang. Ya, saat itu setelah raja mengatakannya untuk kembali dan membawa keluarganya kembali ke Mesir, mereka pergi. Ya, mereka pergi dengan membawa bahan-bahan makanan yang mereka sudah diberikan. Mereka pergi dan mendapati ayah mereka. Ya, mereka bertemu dengan Bapak Yakub. Mereka katakan apa yang terjadi pada saat mereka di Mesir. Mereka katakan bahwa saudara mereka Yusuf itu masih hidup. Aduh, senangnya, bahagianya ayah Yakub ya. Dia senang karena mendengar berita tersebut. Mereka senang dan mereka sudah mempersiapkan untuk mau kembali ke Mesir, tinggal bersama dengan Yusuf di sana. Ayah Yakub sangat bahagia. Dia bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, sampai di sana ceritanya, Enci. Nah, apa yang bisa kita peroleh dari cerita tadi? Walaupun saudara kita, orang tua, tetangga, kalau sudah berbuat salah, tetap kita harus saling mengasihi. Kita bawa semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Jangan henti-henti untuk bersyukur dan memohon pertolongan Tuhan. Semua yang Yusuf peroleh, yang Yusuf rasakan itu semua karena kasih Tuhan. Adik-adik yang kekasih, kalau saudara, adik, kakak sudah berbuat salah, kalau ada yang pukul, kita tidak boleh balas pukul ya. Kita boleh tegur, tapi tidak dibalas dengan seperti apa yang mereka lakukan ya. Puji Tuhan, saat ini kita sudah selesai mendengarkan cerita. Nah, sebelum kita lanjut, kita berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami, kesehatan, kekuatan selalu menjadi bahagian kami, sehingga kami mampu untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan bagi kami lewat cerita firman Tuhan. Kami selalu saling mengasihi dan mengampuni seorang akan yang lain. Terpujilah nama Tuhan, amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, saat ini Enci punya ayat hafalan yang terdapat dalam Kitab 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-8. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, terima kasih. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Ya, kita sudah mendengarkan cerita firman.
Dan tentunya adik-adik, dalam hidup ini kita harus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan setia kepadanya ya. Sepanjang hidup-hidupan kita harus setia kepada Tuhan. Nah, kita sekarang akan memberikan persembahan syukur pada Tuhan, dan kita akan menyanyi lagu Adu-adu Senangnya. Nah, adik-adik, kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Enci Vini, dan doa ini dirangkaikan dengan doa Bapa kami ya, yang akan dibawakan oleh anak kekasih Elponda. Silakan Enci Vini. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena berkat kuasa-Mu, Engkau masih memberkati kami sehingga kami masih bisa mendengarkan sebagian cerita dari firman-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu itu bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan di tempat ini. Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa buat kedua orang tua kami ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan selalu. Jauhkan mereka dari segala gangguan makhluk roh jahat ataupun hal-hal yang jahat. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga mau memberkati pekerjaan, usaha dari kedua orang tua kami. Ya Tuhan, pada hari ini juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan dengan pertambahan usia ini bisa menjadikan mereka pribadi yang lebih baik lagi. Untuk teman-teman yang sakit Tuhan, kiranya Engkau mau menjamah mereka, mau menyembuhkan mereka Tuhan, mengangkat sakit penyakit dari tubuhnya. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, Engkau mau memberkati bangsa dan negara ini, mau menjamah bangsa dan negara ini Tuhan, sehingga kami semua bisa melewati masa pandemi ini. Kiranya Tuhan, masa pandemi ini akan segera berakhir, sehingga kami semua bisa dapat berkumpul lagi beribadah kepadamu Tuhan, di gereja. Hanya inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Sambut dan terimalah di dalam anak-Mu yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti
kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Encik Vini dan Anak Elfonda. Sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita, dan kami semua encik-encik mengucapkan terima kasih kepada anak Rafael, anak Rahel, anak Elfonda yang sudah ikut bekerja sama ya dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Dan tentunya adik-adik, encik-encik dan engku juga memberikan kesempatan yang sama buat seluruh adik-adik di rumah ya, untuk pelayanan bersama Encik ya, ibadah pelayanan bersama dengan Encik dengan cara mengirim video ya, video doa Bapa kami, video lagu-lagu pujian, dan video menghafal ayat hafalan ya. Encik tunggu ya adik-adik. Oke. Nah, sampai sini ibadah kita, dan sebagai lagu penutup kita akan nyanyi bersama lagu Kerja Buat Tuhan. Berdiri adik-adik. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.